Hi students, how are you today? I hope you're fine during this coronavirus outbreak. Jadi ini adalah pertemuan pembelajaran kita yang pertama kali di semester ini. Jadi Miss harap kalian semua bisa enjoy walaupun di tengah-tengah pandemi. Tapi kita tetap harus belajar dengan menggunakan teknologi yang semakin canggih sekarang ini ya. Oke, jadi pembelajaran kita yang pertama dengan tema How did it happen? Atau bagaimana itu terjadi. Sebelum memulai pembelajaran kita di hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita selalu berada dalam lindungan Tuhan dan Tuhan memberkati kita dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Oke, berdoa di rumah masing-masing, dimulai. Amin. Ya, amin, selesai. Ya, sebelumnya Miss mau pastikan dulu di samping kalian ada buku tulis, bolpen, dan kamus tidak? Kalau tidak ada, ayo ambil dulu, baru kita mulai belajar ya. Jadi supaya nyantol gitu, catat-catat sedikit ya, meskipun pakai HP atau mungkin pakai laptop atau komputer, tapi setidaknya kalian punya buku atau kertas di samping. Jadi ada ilmu baru ditulis, dicatat, dan dihafal dan diingat ya, diulang-ulang terus pembelajaran. Oke. Kalau kalian sudah punya ketiga benda yang tadi, buku, kamus, dan juga pensil atau bolpen, kita akan mulai pembelajaran kita kali ini yaitu tentang How did it happen, dan topik atau subtopik yang kita pelajari hari ini kita akan mulai dengan cause and effect relationship. Ada yang sudah tahu atau belum? Atau mungkin sudah lupa, sudah pernah belajar tapi lupa ya karena sudah lama sekali tidak belajar di sekolah. Oke, I'm just kidding. Pasti kalian masih ingat atau mungkin baru tahu. Tidak apa-apa, kita akan belajar sama-sama. Dan kalau ada pertanyaan terkait topik ini atau materi ini, kalian bisa tanyakan di Google Classroom, di forums, atau mau chat pribadi dengan Miss juga boleh, tidak apa-apa. Yang penting kita ada komunikasi, atau mau komentar di kolom YouTube di bawah ini juga tidak apa-apa ya. Mana-mana saja yang penting Miss dapat kalian punya pertanyaan seperti itu. Okay, so happy study and enjoy. Cause and effect relationship. Hubungan sebab dan akibat. Kita akan belajar tentang itu. Dan juga kata-kata yang mengisyaratkan tentang effect atau efeknya, dampaknya, dan juga penyebabnya apa. Oke, jadi cause and effect relationship itu biasanya digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi sebuah fenomena secara alami atau yang dibuat-buat atau yang terjadi secara tidak sengaja. Biasanya teks cause and effect relationship ini kita temui di cepos, di media sosial cetak maupun elektronik biasanya ada, dan dia berkaitan tentang terjadinya sesuatu. Nah, contohnya tentang kebakaran. Kebakaran itu biasanya disebabkan oleh api atau juga konsleting listrik yang konslet dan seterusnya. Nah, efeknya apa atau apa dampak dari kebakaran itu? Dampaknya adalah puluhan rumah terbakar dan juga para pedagang merugi. Nah, jadi a cause itu kenapa sesuatu terjadi, dan juga an effect atau akibat atau dampaknya atau konsekuensinya dari penyebab atau cause yang di atas tadi. Jadi dalam contoh yang tadi Miss kasih, jadi a cause di sini adalah fire atau api atau mungkin juga bisa listrik, dan juga an effect adalah the loss of the market from the sellers ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada 6 kata yang ketika kata-kata ini dituliskan dalam sebuah teks, itu berarti dia mengindikasikan bahwa dia adalah penyebabnya atau causesnya. Jadi ada because of, for, due to, as, and since. Itu penggunaannya berbeda. Jadi kita bisa pakai semuanya, cuman beda. So, do you wanna know what is the difference? Okay, let's check this out. Oke, perbedaan yang pertama yaitu because dan juga nanti because of. Jadi ketika kalian menggunakan because itu di belakangnya dia harus diikuti dengan subject verb. Nah,
Ada yang masih ingat apa-apa saja itu subjek? Ya, subjek itu I, you, we, they, he, she, it. Dan verb itu seperti drink, watch, singing, play, and so on, dan masih banyak lagi. Nah, jadi di sini langsung ada contohnya dalam paragraf. Because I love you, I will do anything for you. Lebay ya. Oke, jadi karena saya cinta kamu, saya akan melakukan apa saja untuk kamu. Di sini penyebabnya adalah because I love you. Nah, because dia bisa muncul di depan, bisa juga nanti ada di belakang. Nah, untuk kata ini because subjeknya adalah I, sedangkan verbnya adalah you. Jadi makanya dia menggunakan because. Dan efeknya atau akibatnya dari sebab ketika dia cinta kita atau dia cinta kamu, itu berarti dia akan melakukan apa saja untuk kita. Jadi seperti itu ya perbedaannya. Oke, Miss akan kasih contoh lagi selanjutnya penggunaan dari kata because yang kedua. Oke, contoh kedua dari because, dia masih tetap menggunakan subject verb di belakang because. Jadi contohnya, she is angry because she has no resources to grow food. Dalam arti bahasa Indonesianya adalah dia marah karena dia tidak memiliki sumber daya makanan untuk ditanam. Nah, di sini subjeknya adalah she. Nah, kalau tadi I, sekarang she. Terus verbnya atau kata kerjanya adalah angry, dia marah. Nah, penyebabnya dia tidak ada makanan itu menyebabkan atau berakibat dia marah. Jadi cause-nya she has no resources to grow food. Efeknya atau akibatnya dia marah. Seperti itu. Oke, tadi Miss sempat bilang kalau because bisa di belakang tidak ada, maksudnya Miss dia di tengah-tengah kalimat kayak yang begini, itu bisa, atau yang paling awal pertama di depan juga bisa. Itu penggunaan dari because. Baik, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu penggunaan dari because of. Because of dia diikuti dengan noun, jadi tidak pakai verb dengan subjek lagi kayak tadi yang because tidak, tapi because of dia hanya fokus di noun. Jadi because of diikuti dengan noun. Contohnya, because of their hard work, karena kerja keras mereka, One Direction got awards at MMA tonight. Jadi noun di sini adalah their hard work atau kerja keras mereka. Baru kata-kata selanjutnya. Jadi bahasa Indonesianya, karena kerja keras mereka, One Direction telah memenangkan penghargaan pada acara MMA tadi malam. Jadi penyebabnya itu adalah because of their hard work, karena kerja keras mereka, sehingga menyebabkan One Direction telah memenangkan beberapa penghargaan. Itu contoh dari penggunaan because of yang nomor 1. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 2 dari because of. Jadi jangan lupa because of dia diikuti oleh noun, ya. Noun itu adalah kata benda. Contohnya table, chair, wall. Itu adalah contoh kata benda ya. Oke, selanjutnya yang masih mengisyaratkan tentang causes yaitu for dan due to. Nah, pada kasus ini for tidak bisa ditulis di awal kalimat, tidak bisa ya. Dan juga ketika kalian menuliskan sebuah teks atau sebuah kalimat menggunakan for untuk kasus ini, jangan pernah mengartikan for sebagai kata untuk, tapi artikan for sebagai kata karena, ya. Oke, ada contohnya satu. She comes to my house for she wants to pick me up to cinema. Dalam bahasa Indonesianya adalah dia datang ke rumah saya karena dia ingin menjemput saya ke bioskop. Nah, jadi for di situ bukan sebagai untuk ya, tapi karena. Sehingga cause-nya adalah she wants to pick me up to cinema, dia ingin jemput saya ke sinema, sehingga dia datang ke rumah saya, begitu ya. Itu contoh dari for. Oke, selanjutnya ada kata due to. Due to itu dia sangat formal sekali, biasanya dia digunakan
untuk bidang akademik kayak sekolah atau mungkin bisnis-bisnis yang lain, institusi yang lain yang formal gitu. Dan due to dia diikuti oleh noun. Jadi ada contoh yang sesuai dengan kita saat ini, yaitu the students of SMA Negeri 1 Sentani still learn at home due to pandemic COVID-19. Yang bahasa Indonesianya adalah siswa-siswa SMA Negeri 1 Sentani masih belajar di rumah karena pandemi COVID-19. Itu bahasa Indonesianya. Jadi kausnya atau penyebabnya pandemi COVID-19 dan efeknya atau COVID-19 dia menyebabkan kalian masih belajar di rumah sampai saat ini. Betulkah tidak? Ya. Oke, itu contoh dari due to. Selanjutnya ada juga kata-kata yang mengisyaratkan tentang efeknya. Jadi ada kata therefore, so, thus, consequently, for this reason, as a result. Itu maknanya sama-sama sebagai artinya kayak jadi, sehingga begitu ya. Nah, karena maknanya sama, jadi misalnya cukup menjelaskan so dan therefore saja. Tidak ada perbedaan seperti yang tadi yang causes, dia pakai verb dan juga harus diikuti dengan subject. Tapi kalau di so dan therefore dan yang tadi Miss sudah bacakan yang consequently dan seterusnya, itu tidak ada perbedaan. Dia sama saja. Oke, jadi so, therefore dan kata-kata yang tadi itu dia lebih fokus ke efek atau dampaknya atau akibatnya. Jadi so atau therefore dia diikuti subject dan verb. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. She had no shoes or warm clothes, therefore she was often cold. Bahasa Indonesianya, dia tidak memiliki sepatu dan baju dingin. Dia tidak memiliki sepatu atau baju hangat sehingga dia sering merasa kedinginan. Nah, jadi dalam kalimat ini yang menjadi cause-nya adalah she had no shoes or warm clothes, sehingga mengakibatkan dia sering merasa kedinginan. Nah, jadi penggunaan therefore diikuti subjek dan verb. Jadi subjeknya adalah she, verbnya adalah cold atau often cold, dia termasuk ya. Oke, kalau kalian mau ganti therefore menggunakan so juga bisa, maknanya sama. Jadi kalau dalam kalimat mau diganti so yang tadi berarti she had no shoes or warm clothes, so she was often cold. Ya, it's the same meaning as the therefore. Jadi maknanya sama seperti kata therefore. Oke, itu tadi penggunaan cause and effect relationship dan juga words that signal to it. Berikut ini Miss tampilkan contoh paragraf cause dan effect. Kalian bisa baca sendiri dan bisa identifikasi sendiri mana yang termasuk cause dan mana yang termasuk effect. After this explanation, there are 2 tasks. Ada 2 tugas yang nanti akan kalian kerjakan di Google Classroom dan nanti Miss akan post ya. Jadi tunggu saja di situ. Oke, sekian pertemuan kita di hari ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.